Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibu Lia Family ya. Nah, jadi aku mau share kegiatan aku kali ini, yaitu khusus di bagian dapur. Sekarang aku lagi bersih-bersih dapur. Pertama aku mau bersih-bersih kulkas terlebih dahulu, karena memang udah lama nggak aku bersihin ya ini kulkas. Jadi aku cuci dulu ini kulkas. Aku gosok-gosok sampai bersih, karena memang banyak yang menempel gitu ya, noda-noda menempel bekas sayuran yang memang udah lumayan lama nggak aku bersihin. Untuk membersihkan bagian kulkas ini cukup mudah sih. Kalau aku biasanya cuma pakai sunlight, biasanya aku gosok-gosok sampai dengan bersih dan keset, lalu aku lap aja dengan lap yang menyerap air gitu ya. Jadi nggak harus aku dorong-dorong ke kamar mandi. Jadi ini cukup aku gosok-gosok aja di bagian dalamnya dan aku lap sampai bersih, itu udah cukup bersih banget. Jadi nggak begitu terlalu repot ya, harus dicuci pakai air gitu, nggak perlu. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih banyak dulu untuk semuanya yang udah nonton di channel aku, yang udah mampir. Nah, untuk yang baru bergabung itu welcome, dan jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, di like dan juga komen yang sopan. Terima kasih semuanya. Nah, untuk bagian kulkas ini udah selesai. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk membersihkan bagian rice cooker. Jadi rice cooker ini udah semingguan nggak aku bersihin, jadi udah lumayan kotor banget. Dan aku mau bersihin juga sampai kinclong. Pokoknya semua aku mau kinclongin yang bagian dapur ini. Nah, untuk rice cooker itu kalau lama nggak dibersihin, biasanya bekas nasi itu akan menempel dan akan sulit sekali untuk dibersihkan. Maka dari itu kita harus rajin membersihkan rice cooker ini supaya dia tetap terlihat bersih dan juga terlihat seperti baru terus ya. Terutama bagian dalamnya itu, karena cepat sekali kotor itu biasanya di bagian dalam untuk rice cooker. Kalau untuk di bagian luar biasanya it's okay aja ya, akan selalu terlihat bersih. Nah, bagian dalamnya ini tuh akan cepat sekali kotor karena dia ada uap dari kita memasak nasi itu, dan juga ada bekas-bekas nasi yang kering biasanya di bagian pinggir-pinggir ini dan di bagian dalamnya. Maka dari itu harus dibersihkan secara rutin agar supaya kotorannya itu nggak menempel secara permanen. Tuh kan bun ya, enak banget kalau ngelihat rice cookernya selalu kinclong dan juga bersih. Dia akan terlihat selalu seperti baru meskipun sudah lama. Oke, lanjut lagi, aku mau bersihin di bagian pencuci piring ini. Apalagi di bagian dapur ini yang dekat sekali dengan kompor, itu biasanya akan cepat sekali kotor. Makanya kita harus sesering mungkin untuk membersihkan di bagian dapur ini, karena biasanya sehabis memasak itu minyak-minyak biasanya kemana-mana ya bun ya, apalagi di bagian dekat sekali dengan kompor. Maka dari itu aku membersihkannya itu biasa ya pakai sunlight, karena kalau pakai sunlight tuh biasanya minyak-minyaknya itu keserap dan juga jadinya keset. Biasanya aku kalau cuma sekedar dilap itu rasanya kurang bersih ya, makanya aku gosok semuanya menggunakan sunlight dan lanjut dilap dengan lap yang memang nyerap ya, nyerap air. Makanya jadinya bersih, keset dan juga kinclong. Kalau hanya dilap itu kurang bersih rasanya ya.
Nah, coba cek di bagian dinding di dekat kompor. Biasanya kalau pakai kompor tungku 2 seperti aku ini, pasti di daerah dindingnya ini pasti licin ya, karena minyak bekas masak. Nah, makanya harus rutin sekali membersihkan di area dinding dan juga di bagian belakang kompor dan juga di bagian bawah kompor. Karena di tempat-tempat tertutup seperti itu biasanya banyak sekali minyak, apalagi di bagian belakang kompor dan di bawah kompor ini ya bun ya. Nah, aku bersihkan sebersih-bersihnya di bagian belakang kompor ini bun, karena biasanya minyak paling banyak itu di area sekitar sini. Makanya aku gosok semuanya pakai sunlight sampai keset dan gak ada lagi bekas minyak yang tersisa. Jadi di dalam rumah itu bagian yang paling cepat kotor itu kalau menurut aku ya di bagian dapur ini ya, karena setiap kali habis masak itu pasti banyak sekali bekas cucian piring kotor dan juga kotoran bekas memasak. Apalagi di bagian tungkunya kompor ini ya bun, ini harus sering sekali dibersihkan. Untuk yang ini aku bersihkan menggunakan sikat gigi bekas agar semua kotorannya itu terangkat. Nah, kalau sering dibersihkan seperti ini nggak akan nempel kotoran-kotoran yang tumpah ke bagian tungku kompor ini. Karena biasanya di bagian tungku kompor yang hitam ini, kalau untuk kompor Rinnai yang 2 tungku itu biasanya kalau tidak sering dibersihkan akan banyak sekali kotoran yang menempel dan akhirnya nggak bisa lagi untuk dibersihkan ya karena udah menempel. Maka dari itu harus sesering mungkin untuk membersihkannya, terutama sehabis masak. Nah, karena semuanya udah selesai, sekarang aku lanjut lagi beresin di bagian lantainya ya. Sekarang aku mau sapu sampai bersih dulu karena di bagian atas itu udah beres semuanya. Dan aku mau bersihin di bagian bawah, yaitu menyapu dan juga nanti akan lanjut ngepel. Dan setelah itu semuanya udah bersih, semuanya rasanya udah aman banget. Nah, sekarang aku beres-beres dapurnya udah selesai, semuanya udah bersih dan juga kinclong dan juga udah keset semuanya. Nggak ada lagi kotoran yang tersisa maupun di kolong-kolong, di bawah kompor dan lain-lain, semuanya udah bersih. Ayo untuk ibu-ibu semuanya, mari semangat untuk melakukan bersih-bersih rumah, terutama bersih-bersih di bagian dapur agar semuanya bersih dan juga kinclong. Nah, ini dapur aku setelah aku bersihkan tadi ya bun ya. Semuanya udah beres, cuci piring juga aku udah beres semuanya. Dan untuk video aku kali ini cukup sekian dulu ya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan besok lagi. Dan aku mohon maaf ya jika ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam video yang aku bikin ini. Mohon dimaafkan ya bunda semuanya. Dan jangan lupa ya terus support dengan klik tombol subscribe-nya, di like dan juga komen yang sopan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.